Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi tentang greenwashing dan strategi keberlanjutan. Di sini ada anggota kelompok yang bernamakan Farsya Fahira, Naswa Haura Ramadhani, Isyadila Putri Diskiah, Najwa Shintania Kusuma Putri, dan Putri Dewi Aulia. Jadi di sini ada kasus pertama yang sudah kami analisis yaitu tentang avoiding greenwashing, how financial institution can improve sustainability reporting. Jadi seiring meningkatnya komitmen institusi keuangan terhadap keberlanjutan, risiko greenwashing itu sekarang ini semakin marak dan semakin besar. Nah, greenwashing terjadi saat klaim lingkungan tidak sejalan dengan kenyataan karena kurangnya transparansi dan data yang kuat. Nah, sekarang ini ada dua tantangan utama yang sering muncul, yaitu yang pertama ada soal pelaporan emisi skop 3. Ini adalah emisi yang datang dari rantai pasok. Datanya itu di sini itu sering nggak lengkap, jadi belum ada standar yang jelas. Jadinya susah buat bandingin atau nilai seberapa besar emisinya. Yang kedua itu soal penggunaan carbon offsetting. Banyak perusahaan yang mengandalkan offset, tapi kadang proyek offsetnya sendiri kurang kredibel. Jadi apabila tidak hati-hati, justru malah bisa bikin publik nggak percaya. Nah, intinya niat dari semua ini tuh baik, tapi kalau misalkan tidak disiapkan dengan data yang kuat dan transparansi yang jelas, justru malah bisa bikin inisiatif keberlanjutan jadi meragukan. Maka dari itu, pendekatan berbasis data dan transparansi itu penting banget untuk menjaga kepercayaan dan menghindari greenwashing. Next. Di sini ada pertanyaan untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai 4 yaitu mengenai greenwashing dan pelaporan keberlanjutan di sektor keuangan. Nah, greenwashing sendiri terjadi ketika institusi keuangan mengklaim diri berkelanjutan tanpa bukti nyata. Hal ini tuh bisa menyesatkan investor dan merusak kepercayaan publik. Salah satu contoh kasusnya itu ada di perusahaan Wisdom Tree Asset Management di tahun 2024 yang mereka ini didenda karena investasinya tidak sesuai dengan klaim ESG mereka. Nah, salah satu penyebab greenwashing adalah sulitnya melaporkan emisi skop 3 karena data berasal dari pihak ketiga dan sering tidak konsisten. Untuk mengatasi permasalahan ini, institusi perlu standar pelaporan yang seragam, seperti GHG protokol, dukungan teknologi, dan kolaborasi dengan rantai pasok. Apalagi dengan hadirnya regulasi seperti Corporate Sustainability Reporting Directive atau CSRD. Tekanan terhadap institusi untuk menyampaikan laporan yang valid dan bebas greenwashing semakin besar. Di sini, audit independen, standar pelaporan global, dan literasi internal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan punya dasar yang kuat. Nah, tetapi semua itu akan sia-sia apabila tidak ada komunikasi yang jujur dan transparan. Komitmen harus disampaikan apa adanya, lengkap dengan data dan bukti nyata, agar publik bisa menilai sendiri bahwa keberlanjutan yang dijalankan bukan sekedar citra, tetapi benar-benar diterapkan di dunia nyata. Baik, selanjutnya saya akan membacakan strategi manajemen karbon dan keuangan berkelanjutan untuk transisi net zero, yang dimana ini akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 sampai 8. Yang pertama itu ada peran keseimbangan karbon dan risiko manajemen yang buruk. Yang pertama ada peran keseimbangan karbon seperti membantu mitigasi perubahan iklim, memenuhi regulasi seperti pajak karbon dan CSRD, meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan, dan mendorong efisiensi operasional dan inovasi. Yang kedua itu ada risiko manajemen karbon yang buruk, seperti kerugian finansial dan pembatasan kendaraan, sanksi hukum karena ketidakpatuhan regulasi, kerusakan reputasi akibat greenwashing, dan gangguan operasional dari bencana iklim. Nah, solusinya gimana sih? Yang pertama itu ada pelaporan transparan sesuai TCFD dan CSRD. Yang kedua ada target emisi berbasis sains seperti SBTI dan Paris Agreement. Yang ketiga ada investasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang terakhir ada offset karbon dari proyek dan kredibel dan bersertifikat. Selanjutnya ada 15 keterbatasan pelaporan emisi skop 3. Yang pertama itu ada data rantai pasok tidak tersedia seperti banyak perusahaan tidak memiliki akses langsung ke data emisi dan pemasok atau mitra bisnis dalam rantai pasok terutama jika rantainya panjang dan kompleks. Yang kedua itu ada metodologi perhitungan bervariasi beragam pendekatan digunakan untuk menghitung emisi skop 3 sehingga hasil pelaporan bisa tidak konsisten antar perusahaan. Yang ketiga itu ada bergantung pada data pihak ketiga seperti perusahaan
sering harus mengandalkan data dari vendor, menyedia logistik, atau mitra lainnya. Yang keempat, ada sulit menentukan batasan sistem seperti menentukan sejauh mana emisi di luar operasi langsung harus dihitung. Yang kelima, ada standar pelaporan tidak konsisten. Meski adanya pedoman seperti GHG protokol, standar pelaporan bisa berbeda antar negara. Yang keenam, ada kurangnya transparan dalam metode. Seperti banyak perusahaan tidak secara terbuka menjelaskan asumsi atau metode perhitungan yang digunakan dalam laporan mereka. Yang ketujuh, ada faktor emisi sering salah pakai, seperti penggunaan faktor emisi generik atau usang dapat menghasilkan perhitungan yang tidak akurat. Yang kedelapan, ada emisi dari investasi sulit diukur, seperti bagi perusahaan yang memiliki investasi atau portofolio menghitung emisi dari aktivitas yang tidak dikendalikan langsung sangat menantang. Yang sembilan, ada verifikasi data rantai pasok sulit, seperti sulit untuk memverifikasi keabsahan data emisi dari seluruh mitra dalam rantai pasok, terutama jika tidak ada sistem audit yang memadai. Yang ke-10, ada pemasok enggan berbagi data. Pemasok mungkin melihat data emisi sebagai informasi sensitif atau tidak memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data tersebut. Yang ke-11, ada minim SDM dan alat pelaporan, seperti banyak organisasi keukuran tenaga ahli atau sistem pelaporan yang memadai untuk mengelola data skop 3 secara efektif. Yang ke-12, ada rantai pasok sering berubah. Nah, perubahan ini pemasok ini merubah mitra logistik atau alur di distribusi, membuat data emisi menjadi cepat usang dan sulit dilacak secara konsisten. Yang ke-13, ada transportasi atau logistik sulit diukur. Emisi ini mengirimkan barang sering melibatkan banyak pihak dan rute kompleks. Yang ke-14, ada sebagian kategori dilaporkan. Skop 3 mencakup 15 kategori emisi, namun perusahaan sering hanya melaporkan yang paling mudah diukur, sehingga tidak mencerminkan gambaran yang menyeluruh. Yang ke-15, ada risiko greenwashing tinggi, seperti ketidaktepatan atau ketidaklengkapan pelaporan dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan palsu tentang kinerja iklim perusahaan. Lalu ada kerangka perbaikan seperti standarisasi, yaitu seperti menggunakan GHG protokol, SBTI, TCFD. Lalu ada kualitas data seperti mewajibkan input digital atau pakai blockchain. Yang ketiga, ada regulasi buat aturan wajib dan audit independen. Yang keempat, ada teknologi dan AI. Nah, di sini menggunakan ML atau LOT untuk estimasi dan pemantauan. Yang kelima, ada insentif seperti bill reward pemasok yang transparan. Yang terakhir, ada transparansi. Di situ menjelaskan metode dan publikasikan data rutin. Lalu ada peran institusi keuangan dalam berkelanjutan seperti investasi berkelanjutan. Di sini dana dialokasikan ke energi terbarukan, transportasi hijau, dan infrastruktur ramah lingkungan. Lalu ada dukungan inovasi hijau seperti membiayai R&D untuk teknologi rendah emisi seperti penangkapan karbon dan energi bersih, serta insentif adopsi teknologi hijau. Lalu ada praktik keuangan hijau seperti pengembangan produk seperti pinjaman hijau dan obligasi keberlanjutan, serta edukasi untuk pelaku usaha dan investor. Lalu ada offset karbon, di sini digunakan sebagai solusi sementara, namun fokus utama tepat tetap pada pengurangan emisi dan sumbernya. Yang terakhir, ada dampak jangka panjang. Di sini efisiensi emisi meningkat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam untuk masa depan zero. Dan terakhir, ada strategi keuangan untuk berkeberlanjutan dan net zero. Yang pertama, ada standar pelaporan ketat yang digunakan kerangka seperti GRI atau SASB untuk transparansi. Selanjutnya, ada verifikasi independen. Di sini melibatkan auditor eksternal untuk memastikan keakuratan data yang mencapai target berkelanjutan sesuai standar global. Lalu ada fokus pada kolaborasi dukung perusahaan dan sektor berkomitmen pada transaksi ke ekonomi rendah karbon seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Yang terakhir, ada investasi dalam solusi iklim. Di sini danai teknologi penyimpanan energi, infrastruktur hijau, dan penangkapan karbon, serta dukung kolaborasi inovatif untuk kecepatan zero.
Next. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 9 10 mengenai institusi keuangan dan komitmen keberlanjutan. Pada slide ini, saya akan membahas bagaimana institusi keuangan mulai menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Contohnya, HSBC telah meluncurkan ETF transisi iklim dan bergabung dalam kemitraan dekarbonisasi. Sementara itu, BlackRock mulai berinvestasi pada perusahaan dengan emisi rendah. Ini adalah langkah strategis untuk menyelaraskan tujuan keberlanjutan dengan keputusan investasi. Salah satu strategi industri untuk menyelaraskan keduanya adalah dengan berinvestasi pada perusahaan yang berkelanjutan, berkolaborasi dengan penyedia teknologi karbon seperti Greenly dan menyediakan ETF khusus agar investor dapat memilih perusahaan dengan performa ESG yang lebih baik. Namun, kita juga perlu waspada terhadap praktik greenwashing yang terjadi saat data keberlanjutan tidak akurat atau manipulatif. Untuk meminimalkan hal ini diperlukan penguatan regulasi seperti POJK 51, pelaporan ESG yang terstandar, audit independen, dan insentif seperti penghargaan sustainability reporting rating di tingkat Asia. Selanjutnya, untuk yang case kedua adalah pendekatan analisis risiko di PT FAS. Ini untuk soal nomor 1A dan B. Dalam pendekatan analisis risiko, di sini kita melihat perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk aspek non-finansial seperti reputasi atau kepuasan pelanggan, sedangkan kuantitatif mengandalkan data statistik dan angka. Cocok untuk risiko finansial seperti kenaikan harga bahan baku. PT FAS mengombinasikan keduanya untuk memahami dan memitigasi risiko secara lebih efektif. Kita juga melihat hasil analisis SWOT mereka di mana kekuatan utama adalah merek yang sudah dikenal luas. Tetapi mereka juga menghadapi kelemahan berupa ketergantungan tinggi pada bahan baku ayam. Peluangnya terletak pada pertumbuhan industri makanan sehat. Namun ada ancaman dari fluktuasi harga dan perubahan pola makan konsumen. Dari sisi pastel, faktor-faktor seperti regulasi kesehatan, inflasi, digitalisasi layanan, hingga kepatuhan terhadap BPOM dan sertifikasi halal, semuanya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dan pengelolaan risiko perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tes 2 dengan nomor 2, 3, sampai 4A dan B. Yang pertama itu, PT FAS menilai resiko reputasi melalui identifikasi faktor internal dan eksternal seperti kualitas produk, kepatuhan regulasi, dan dampak lingkungan. Resiko ini, regulasi pemerintah serta skandal industri pariwisata meski tidak terlibat langsung. PT FAS menerapkan strategi seperti protokol krisis, transparansi, dan pemantauan berkala guna melindungi reputasi di pasar. Lalu, ada analisis risiko kualitatif di PT FAS. Analisis kualitatif membantu PT FAS mengidentifikasi risiko teknis yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti perubahan perilaku konsumen, regulasi baru, dan ancaman siber. Pendekatan ini memberikan pemahaman kontekstual terhadap dinamika industri, memungkinkan menciptakan skenario risiko, serta menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif.
Selain itu, analisis ini mendukung pengembangan strategi yang mitigasi yang efektif seperti pelatihan, pemantauan regulasi, dan peningkatan keamanan siber. Lalu, ada bias kognitif dapat memengaruhi analisis risiko kualitatif IPTVS dengan menimbulkan penilaian subjektif seperti bias konfirmasi, optimisme, dan overconfidence untuk mengurangi dampaknya. Yang pertama itu menggunakan data objektif, dua melibatkan tim multidisiplin, tiga melakukan penilaian berkala, empat memberikan pelatihan tentang bias, lima menerapkan model probabilistik untuk penilaian yang sistematis. Lalu yang terakhir itu ada analisis risiko kualitatif PTVS di sektor pariwisata. Yang pertama itu ada risiko eksternal, yang termasuk pandemi, konflik geopolitik, perubahan regulasi, fluktuasi mata uang, bencana alam, dan tren wisata yang berubah. Lalu ada yang kedua itu resiko operasional, mencakup gangguan teknologi, penurunan layanan, masalah SDM, kegagalan sistem, hingga ketergantungan pada mitra eksternal dan infrastruktur terbatas. Lalu yang ketiga itu ada resiko keuangan, meliputi beban operasional tinggi, resiko likuiditas, pendapatan musiman, ketergantungan pada pendanaan, dan ketidakpastian investasi. Lalu yang keempat itu ada resiko reputasi dan hukum, termasuk krisis media sosial, pelanggaran dan hukum, tuntutan konsumen, isu keberlanjutan, dan pelanggaran hak cipta. Udah, Nas? Selanjutnya saya akan menjelaskan case 2 nomor 5 A, B, dan C, yaitu integrasi analisis kualitatif dan kuantitatif dalam perencanaan risiko. Di sini langkah-langkahnya ada yang pertama identifikasi risiko, yaitu kualitatif, yaitu dengan menggunakan wawancara, brainstorming, atau Delphi. Kategorinya ada keuangan, operasional, hukum, dan reputasi. Lalu yang kedua, pengukuran dampak dan probabilitas atau kuantitatif. Yang pertama, gunakan data historis dan simulasi, contohnya Monte Carlo, lalu hitung probabilitas dan dampak finansialnya. Yang ketiga, matriks risiko gabungan, yaitu dengan menggabungkan skala kualitatif, yaitu tinggi, sedang, atau rendah, dan nilai kuantitatif, yaitu angka probabilitas dan dampaknya. Yang keempat, strategi pengelolaan risiko dengan menentukan mitigasi berbasis hasil gabungan dan hitung kebutuhan dana cadangan atau asuransi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, yaitu dengan monitoring berkala dan juga penyesuaian jika ada perubahan. X. Guys, sorry, sinyalku nggak stabil. Udah, udah. Selanjutnya ada matriks penilaian risiko. Yang pertama ada keuangan, yaitu ketidakstabilan pendapatan akibat musim swasta. Eh, Level risikonya itu tinggi. Lalu operasional, yaitu gangguan rantai pasokan bahan baku, levelnya tinggi. Lalu regulasi dan hukum, yaitu perubahan regulasi pemerintah, levelnya kritis. Lalu ada reputasi, yaitu viral negatif akibat pelayanan buruk, levelnya tinggi. Lalu ada lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan akibat overtourism, levelnya sedang. Terakhir, strategi menghadapi risiko. Yang pertama ada strategi keuangan, yaitu meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada musim wisata, dan juga mengelola risiko likuiditas dengan memperkuat arus kas dan mengurangi utang jangka pendek. Yang kedua ada strategi operasional, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global dan juga mengembangkan sistem manajemen risiko rantai pasokan berbasis teknologi untuk deteksi dini gangguan. Yang ketiga ada strategi regulasi dan hukum, yaitu
proaktif dalam memantau dan mematuhi regulasi terbaru yang berpotensi memengaruhi bisnis dan juga membangun tim kepatuhan hukum untuk memastikan operasional perusahaan tetap sesuai regulasi. Yang keempat ada strategi reputasi dengan memperkuat layanan pelanggan dan menangani keluhan secara cepat untuk menghindari krisis reputasi dan juga mengelola citra perusahaan melalui strategi komunikasi yang transparan dan positif. Dan yang terakhir yaitu strategi lingkungan, yaitu dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga mengembangkan program CSR terkait keberlanjutan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, PT FAS dapat mengurangi risiko bisnis dan juga meningkatkan daya saing di industri pariwisata. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai greenwashing dan strategi keberlanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.